يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa huda amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah ala kulli halin wassalatu ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Khususun Al-Fatihah liman ubtuliya bil marad, siapa saja Bapak yang sakit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Coba buka halaman 7, di sini ada tafsirotan. Ntar insya Allah kalau ngajinya diberlanjut akan saya bacakan semua, di audiokan, didokumentasikan, jadi untuk itu bisa dilihat kayak gini. Kalau ini mas saya loncat-loncat ngajinya, cari yang penting-penting. Tafsirotan, tafsiroh 8. Nih, tafsirotan 8. Yang diambil yang penting-penting dulu, yang jarang dengar. Kalau yang biasa dengar mah ntar kalau sudah ini tak baca, insya Allah tak rekam audio seluruh kitab itu. Kalau kayak gitu banyak mau, Om. Banyak yang pesan kalau satu kitab. Cuman ngerekamnya ini harus beneran. Tafsirotan, maknanya tafsirotan itu renungan ya. Qala Ahmad Al-Fashani waqad qila as-saumu umumun wa hususun wa hususul khusus. Ketemu udah. Halaman 8 itu ada tafsirah. Mananya renungan. 6 dari kolam. 6 dari atas apa? Tengah-tengah. Udah ketemu. Qala Ahmad Al-Fashani, berkata Ahmad Al-Fashani, kalau yang di sini yang ditulis itu semua yang di sini pasti ulama besar. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan as-saumu, adapun puasa umumun, ada yang umum, puasa umum, wa hususun, ada juga yang khusus, wa hususul khususi, ada juga yang sangat khusus. Lah ini kita ada di mana coba? Fal umumu mongko adapun, maka adapun yang umum, puasa umum, kaful batni, menahan perut, wal farji, dan menahan farji, an qasdi sahwati, dari melakukan syahwat. Cuman itu biasanya puasa yang umum. Jadi cuman nggak makan, nggak minum, menahan farji, yang lain ngeliat tuh, ngeliatin es yo, seandainya itu maghrib yo kayaknya enak bener itu singkong bakar. Itu puasanya orang-orang yang model umum begitu. Lah pahalanya apa? Lah kalau yang umum kayak gini ya biasanya dapatnya cuman lapar dan dahaga. Kalau maghrib balas dendam. Lah kalau sudah balas dendam, makannya itu sampai kekenyangan, kaman bana kosron fahadamah, sebagaimana orang yang membangun gedung dan gedungnya dihancurkan sendiri. Artinya dari fajar itu sudah dibangun, gedungnya sudah bagus, setelah maghrib dihancurkan lagi. Itu gambarannya yang puasa yang kayak begitu tuh. Nah kita antara ada di mana? Nggak bisa dibohongi kalau kelakuan kita emang begini, tapi berlanjut untuk melakukan yang kedua,
Yang kedua gitu, nggak usah dibohongi. Wah saya enggak kayak gitu. Enggak juga kalau hatinya kayak gitu. Wal khususu, yang kedua puasa khusus. Huwa kafus sam'i, lah ini mulai ini. Menahan pendengaran. Wal basori, dan penglihatan. Wal lisani, dan menjaga lisan. Wal yadi, dan menjaga tangan. Wal rajli, dan menjaga kaki. Wasairil hawaiji, dan seluruh kebutuhan minal anil asami. Jawarihi, wasairil jawarihi, dan seluruh anggota badan anil asami, dari berbagai macam dosa. Ini puasa yang kedua udah luar biasa. Jadi sudah nggak melakukan pendengaran yang nggak baik, buang. Penglihatan yang nggak baik, buang. Lisan ditutup. Tangan juga sudah hati-hati, kaki juga hati-hati. Seluruh anggota badan ditahan dari melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Ini sudah bagus sekali nomor 2 ini. Kadang-kadang kita di tahapan setengah hari, tahapan pertama, setengah hari kedua, tahapan kedua. Kadang masih campur. Kadang kayak yang pertama. Kalau yang pertama kan begini, kita melihat orang bawa dawet, cendol ya, wah seger bener itu, kan nggak batal. Tapi kalau orang yang kedua, yang ketiga, wah kayaknya seger bener, itu udah nggak bener itu. Udah ngurangi pahala, minimal kayak gitu. Kalau ngelihat orang jalan, ada orang pakai pakaian yang neko-neko, ngelihat, kita matanya ngelihat, puasanya emang nggak batal loh, cuma ngelihat, memang nggak batal, tapi pahalanya pahalanya hilang lah. Kita dapatnya menahan lapar dan dahaga. Ini yang kedua lumayan, ini yang kedua ini juga berat ini. Wahusu, lah ini mulai nih, wahususul khususi, adapun puasa yang spesial, sangat khusus. Sorful qalbi anil himami adaniyati, itu membelokkan hati dari tujuan-tujuan yang jelek. Hati ini udah, hatinya misalkan, kalau lebaran saya beli baju baru, itu jangan sampai pikiran kayak gitu, nggak boleh itu, nggak boleh. Itu udah terlalu mikir besok hidup. Mau sekarang, ntar hidup tahu nggak tahu, udah mikir ntar lebaran kelamaan. Orang-orang yang kayak gini mah nggak mikir ke situ. Wakafuhu amasi wallahi bil kulliyati. Jadi sesuatu yang dilakukan itu pasti berkaitan dengan hati, dan sesuatu yang dilakukan itu tidak boleh berpaling ke selain Allah. Contoh, orang itu kadang-kadang kan, kalau guru itu, kamu itu harus percaya diri, jangan ikut-ikutan orang lain. Itu ngomong percaya diri kan nggak boleh. Zaman ya namanya gurunya juga dulu dari gurunya kan. Dari zaman dulu itu orang itu harus percaya diri lah. Percaya diri itu setelah dipikir ke sini, tak cek sampai ke hati segala macam, itu orang percaya diri itu termasuk sombong. Kamu percaya diri nggak boleh. Kamu harus percaya bahwa Allah bersama kita. Termasuk Rasul waktu di Gua Hira kan, innallaha ma'ana, nggak usah percaya diri. Abu Bakar, tenang aja, ada saya, kan nggak ada kayak gitu. Rasul nggak pernah. Pasti innallaha ma'ana kayak gitu. Jadi percaya diri itu jangan sering diomong, itu nggak boleh itu. Ya tentu kita itu kalau yang tahun-tahun dulu ngomong kayak gitu biasa, karena memang kebanyakan motivasi begitu. Makanya siapa yang sering ikut multi level itu banyakan sombong, jujur aja, banyakan nggak semua. Pasti bisa, yes, segala macam. Harus berjiwa besar, yes. Besok dapat orang berapa? Nggak dapat. Kelembrung. Kamunya aja belum benar kayak gitu biasa. Jangan kayak gitu. Insya Allah bisa, monggo. Wala taqul lana lisain ini fa'ilun dzalika huda, kok nggak boleh kok. Pasti bisa, nggak boleh. Jadi hati-hati itu barang kayak gitu tuh, hati-hatilah.
Jadi kalau kita ngaji itu setidaknya ada pengingat-pengingat yang buat inilah, buat mengendalikan hawa nafsu. Ngajinya 2 orang, 3 orang. Kemarin ngaji kayak gitu kan nggak boleh. Alhamdulillah saya diingatkan. Kan kayak gitu, nggak usah marah. Orang kebanyakan marah, ngajinya bab hodop aja kali. Dikit-dikit marah. Diomongin marah dikit. Sekarang lihat di YouTube aja. Satu ngomong kecelitut, yang satu masih teguran yang luar biasa. Nggak ada istilahnya orang salah itu, nggak ada. Langsung dibuat nggak karu-karuan. Jangan ikut-ikutan lah kalau di YouTube itu. Nah ini kesalahan dia begini. Nggak usah, itu namanya tajasus kesalahan orang. Itu dosa itu. Tajasus namanya. Neliti-neliti mencari kesalahan orang. Udah tahu dia salah. Ya mudah-mudahan dia sadar gitu aja beres deh. Kalau urusan akidah harus tahu. Dia ngomongnya akidah, ya anak kita takut ngelihat yang gitu. Jangan gitu. Hati-hati dah kalau akidah. Kalau cuma orang kecelidut terus ngomong hal-hal yang nggak penting terus kesalahan kayak gitu mah, lah biarin aja lah. Kalau udah capek tidur, tidur, tidur sendiri gitu aja udah. Nggak usah ngeliatin itu terus dikejar, ini hasilnya gimana sih? Nggak usah, biarin. Takutnya meneliti kesalahan orang lain, itu tajasus. Ya kalau niatnya itu mau memberi nasihat ya monggo, niatnya itu kadang-kadang ikut membenci kan repot. Itu puasa. Jadi kalau kita puasa, ya kita kan sudah istilahnya udah tua lah, istilah usianya udah kesini. Jadi kalau ngelihat makanan kan sudah berkurang. Kemakanannya tetap kita nggak minat, ke minumannya nggak minat. Kadang-kadang hawa nafsu lain, keuangan, ke hawa nafsu perempuan, kadang-kadang ke situ. Itu bedanya ke situ. Makanya jangan kaget kalau di dalam Al-Quran itu kata yang namanya sama pendengaran itu rata-rata itu kalimatnya itu mufrad. Tapi kalau untuk pendapat itu jamak. Inna sam'a wal absor. Sam'a kan mufrad, sam'un. Tapi absor kan jamak. Dari kata basor, jamak. Jadi kalau orang mendengar, misalkan kita dalam rumah, yang satu di luar rumah, yang satunya lagi tidur, ada kapal terbang lewat, yakin dengar sama kapal terbang. Tapi kalau 10 orang ditanya, itu kapal terbang, ada yang ngomong itu merek apa, ada yang ngomong kapal terbang itu ngapain malam-malam, ada yang ngomong, 10 orang itu nggak sama. Makanya harus sadar kalau pendapat, pemikiran orang nggak sama itu nggak usah dimasalahin. Jadi selagi kita itu masih berpikiran ngikut jalur-jalur para ulama, ya udah monggo aja. Suruh sama nggak mungkin. Anak sekandang aja serumah, kelahiran satu rumah dari bapak ibu yang sama, dididik oleh orang yang sama, makannya sama segala macam. Bapaknya nggak ada, beda sifatnya. Iya kan? Pandangannya beda. Kamu dibagiin bapakmu segini, kamu segini. Oh, nggak bisa, saya kan laki-laki, saya harus segini. Ini kan pesan dari orang tua. Kata yang ononya menurut, yang satu enggak. Yang ono, yuk kalau kayak gitu saya tetap perjuangkan. Mesti ada. Mesti. Jadi nggak usah nggak aneh. Kalau yang namanya pandangan, itu pasti beda-beda. Tapi kalau pendengaran, pasti sama. Kalau ngomong satu, semua orang yang dengar satu semua kecuali yang budek. Dengarnya setengah. Jadi jangan terlalu itu. Kalau ada orang berpandangan, oh si itu pandangannya kayak gini, garis keras. Kalau orang lahirnya di dunia keras, ya kebanyakan jadi keras gitu aja udah. Kalau di dunia yang halus ya halus. Makanya orang itu suruh tawasud, ngelihat yang keras. Iyo jangan ikut keras, ngelihat jangan terlalu lembek, jangan kelembekan, sedang-sedang aja. Nggak usah terlalu ikut yang kesono kemari, sedang saja, moderat. Bahaya. Agama itu mendidik kita itu suruh tawasud. Tapi yang dakwah yang melotot, anjing segala macam dibicarakan kayak gitu itu ya nggak pantas lah, malu lah oleh agama lain, nanti saya malu.
Tapi katanya itu kebanggaan, ya susah. Ya masalahnya yang bangga itu ya orang yang nggak tahu akhlak. Itu termasuk yang bagian puasa. Ya, kalau kita berarti ada keterangan dalam kitab-kitab sufi itu ada orang yang puasa tapi tidak dianggap puasa, ada orang yang nggak puasa tapi dianggap puasa. Karena orang yang nggak puasa itu kelakuannya yang khusus. Tapi yang puasa matanya jelalatan, telinganya dengerin yang macem-macem, kakinya kemana aja seitunya diikutin. Ya ini puasa juga, cuman kalah sama yang nomor 3 yang nggak puasa. Makanya kadang sedih itu kalau ada keterangan tidurnya orang alim, ngoroknya orang alim itu lebih bagus daripada ibadahnya orang bodoh. Bahkan 1000 sekalipun. Kan sedih kan ngeliatin kayak gitu kan. Tapi orang bodohnya ya nggak greget, saya tak alim kan enggak. Ujuk kalah jengkel. Saya kalah ya udah biarin aja. Nggak boleh, itu harus berjuang. Mumpung masih ada kesempatan. Lah wahomi suhan yang kelima dari rukun Islam hijul baiti. Lah ini masalah haji ke Baitullah. Bagaimana sih kalau saya misalkan belum haji tapi supaya dapat pahala haji, saya belum bisa amal yang bagus supaya dapat amal bagus dan terdata, ntar ada keterangan-keterangan yang bisa menjelaskan dari riwayat hadis yang berkaitan dengan niat. Ini di sini ada ntar insya Allah. Dalam satu kisahnya di sini ada yang namanya samrotu husni niat atau fi samroti husni niat. Jadi ada buah niat yang bagus. Niat yang bagus itu sudah memberi memberi pahala sekalipun belum dilakukan. Ceritanya begini, di dalam kitab namanya Tuhfatul Mardiyah, rangkuman hadis 40 macam Arba'in Nawawi. Ini saya Abdul Majid Alal Adawi Adimu Ali Baitin Nabi, di sini kitabnya ini. Hukiyah diceritakan aidon begitu juga fi fadli niyati, di dalam keutamaan niat ini. Anahu yu'ta bil abdi yaumal qiyamati fayudfa'u lahu kitabun. Jadi besok ketika hari kiamat itu seluruh hamba-hamba Allah, itu makhluk-makhluk Allah yang terutama manusia, itu akan diberikan catatan amalnya. Fayahuduhu biyaminihi. Maka si abd ini menerima bukunya dari tangan kanannya. Fayajidu fihi hajan wa jihadan wa sodakotan. Ditemukan tulisan haji, tulisan jihad fi sabilillah, dan tulisan sodakoh ma fa'alah, yang tidak pernah melakukannya. Kan kaget, karena di akhirat itu gak ada pembohong. Fayaqulu, si abd itu matur kepada Allah, hadza laisa kitabi ya Rabb, ini bukan kitabku, saya belum pernah haji, saya nggak pernah ikut ke medan perang, boro-boro sodakoh buat makan aja belangsak. Itu laporannya, hadza laisa kitabi ya Robbi, ini bukan catatanku. Masa Allah keliru? Fa ini ma fa'altu syai'an min dzalika, saya nggak pernah sekalipun melakukan hal-hal semacam ini, kata si abdi tadi. Fa yaqulullahu, Allah menjawab ta'ala maha tinggi Allah, hadza kitabuk li'annaka ista umron tawilan wa anta taqulu law kana limalun hajastu minhu. Lah ini hada, ini benar kita buka kitabmu. Li'annaka ista umron, kamu tak kasih umur panjang, tawilan wa anta taqulu, kamu itu pernah ngomong begini, law kana limalun hajastu minhu, seandainya saya punya harta, saya pengen haji kayak orang-orang ono itu. Laukan alimalun tasoddaqtu minhu, seandainya saya punya harta kayak gini, yatim tak santuni. Fa'arabtu, maka saya tahu, kata Allah, dzalika min sidqi niyatika, karena itu yakin dari niatmu yang paling dalam. Fa'ataituka sawaba dzalika kafian, tak sedikit pun saya kurangi semua pahala sesuai dengan
agenda sedekah. Nah itu kalau kita niatnya benar. Lah terus bagaimana? Kalau kita pingin niat benar kok niat mau haji, kalau kita pingin niat benar pingin sedekah, kalau kita pingin niat benar pingin jihad, yo kalau punya duit, kalau memang daftar ke bank masih istilahnya kelamaan, yo ditabungin di celengan yang gambar celeng aja. Celengan gambar celeng. Celengan gambar celeng kan, kalau orang Cina kan celengan gambar celeng kan ya. Gambar ayam. Gambar ayam. Nah itu, tapi kalau bisa jangan yang kayak gitu, karena itu mengandung unsur apa? Kalau menurut saya mah ya, bukan menurut saya, patung kan itu ya. Karena seandainya dikasih nyawa kan bisa hidup. Jangan yang itu lehernya sebelah gitu. Lehernya sebelah tutup. Jangan pakai kaleng. Jangan yang itu. Itu jadi nggak berkah. Artinya kan ketika kita itu sudah niat dari hati yang paling dalam, saya niat buat haji. Ya, mulai itu diniatkan. Itu sudah tertulis. Tapi dari hati yang paling dalam loh. Jangan saya dengan ngaji pun niat aja dah. Mau niat aja. Jangan sembarangan itu mah. Beneran. Ketika punya duit, sekarang begini, kalau ada pengemis lewat, Assalamualaikum, kita yakin semua orang sama, punya duit 50, 10, 5.000, 2.000, 1.000. Kalau ditarik lodut yang 50.000, yakin kembaliin, rata-rata sama. Lodut, ujung-ujungnya yang 1.000 kan, dicari korek kayak gitu kan. Iya kan? Iya memang pengemis itu, ya keyakinan pengemis itu mintanya duit recehan. Kan karena dia itu bantanya recehan, yo pasti dicariin yang recehan. Itu sudah sesuai dengan permintaan niat dia aslinya. Bukan sayanya salah, bukan. Cuman kadang-kadang kalau kita ngasih orang itu bukan ikhlas karena nggak enak, kasihan. Itu masih bagus kasihan. Kalau kita itu bisa keikhlas, alhamdulillah, untung bukan saya. Mungkin lebih ikhlas. Kalau kita kasihan lotut yo, carinya gopean. Jadi kalau kita bisa ngomong alhamdulillah, insya Allah lebih alhamdulillah, untung bukan saya, untung bukan keluarga saya, untung bukan dikasih, itu insya Allah lebih ikhlas daripada kasihan itu kayaknya beda lah. Yo kasihan masih bagus. Kurang tinggi lah. Kurang ikhlas. Ya kalau dia aja nggak kasihan jadi nggak ngasih kan. Ikhwanuna, wahai saudara-saudara kami, man nawasai'an hasolalahu. Ini katanya, kata keterangan ini dari Musoneb Hadal Kitab ini, barang siapa yang niat sesuatu walaupun belum melakukan, hasolalahu, akan hasil pahalanya gitu kan. Kata saya mah enak, ngaji nggak pinter, pingin pinter, nggak pinter, itu besok itu akan jadi golongannya ulama. Enaknya begitu. Jadi sebelum berhadapan pada Allah, karena ngaji pingin pinter, lah wong niat aja yang mau haji belum apa-apa, kayak sudah ditulis kok. Gitu. Makanya jangan putus dari rombongan ngaji. Jangan pokoknya mau ngaji di mana aja monggo. Ngaji. Jangan pokoknya jangan sampai putus. Niatin pengen pinter gitu. Niatnya ya memang ngilangi bodohan aslinya kan. Karena ngaji itu ngilangin kebodohan. Berarti hilang bodohnya kan jadi pinter. Hilang bodohnya mau hilang kabeh sama orangnya. Hilang bodohnya sama orangnya hilang. Iya katanya. Maksudnya golongan Dicatat di sono. Iya udah dicatat. Hilangin bodohnya hilang barang sama orangnya. Jangan itu. Orang gagum ikut siapa? Ya saya bilang ikut maknya kan ya. Katanya emang itu maknya gagu, bapaknya enggak. Itu tiap hari itu anaknya ikut siapa? Ya ikut gagu. Maknya gagu kok. Ya anaknya bisa ngomong tapi ikut maknya. Maknya gagu ikut mak. Kan maknya panggilannya gagu kan gitu. Masa ikut orang lain, anaknya orang itu ngawur. Lah di sini termasuk
Qauluhu wa man kanat hijratuhu ila dunya wa hiya hadhihi darul allati nahnu fiha. Yang namanya dunia ya udah pahamlah di sini. Dunia itu dinamai dunia itu karena memang hina. Kalau menurut Allah hina, walaupun kita itu setengah modern jadi nggak dapat. Kenapa dianggap hina? Karena dunia itu darul humum wal humum. Humum itu sedih yang berkaitan dengan fisik. Wal humum kesedihan yang berkaitan dengan hati. Kadang-kadang orang itu sedih bener. Nyari utangan gak kedapet. Utang sulit, ditagih ongkos. Wal ahzan susah. Kalau orang kita itu sulit ngurusin dunia kadang-kadang, dapat mah enggak. Lah, paling jeleknya lagi turfaul jahilu wa tudhaul alimut. Orang goblok di dunia itu asal duitnya banyak diangkat. Ya dunia begitu. Masuk goblok itu jadi lurah, galaknya setengah mati. Gara-gara punya duit banyak jadi lurah. Yang dulunya itu istilahnya orang itu wajar. Dihajar. Namanya orang dunia kok yang menguasai dunia. Jadi dunia itu ya Masya Allah, pokoknya orang alim itu masuk pinternya kayak apa, nggak punya duit itu nggak ada harganya. Ya, namanya di dunia, ya maklum aja lah, maklum nggak usah protes, biasa aja, humor, nggak usah sedih, biasa aja kalau saya mah. Nggak punya duit itu biasa. Lah terus keterangan ini ada dua saudara yang satunya itu niatnya jelek, yang satu niat bagus. Ceritanya begini, an ahwa ini anahu kana ahaduma abidan, yang satu itu ahli ibadah bener, siang malam ibadah, wal ahoru adiknya itu musrifan, orang yang suka menghambur-hamburkan harta, mabok, ayo judi, zina segala macam. Pokoknya sekepinginnya diikuti. Wa kanal abidu yatamana ayyaro iblisa, yang ahli ibadah itu kayak apa sih bentuknya iblis? Kayaknya kok orang kok takut iblis semua kayaknya. Gimana sih? Fadhoharo lahu iblis, diberi penglihatan oleh Allah, iblis ditampakkan ke si ahli ibadah tadi. Wa qala wasifa alaika doya'ta umroka fi hasrin wa ta'abin. Kata iblisnya, "Lah kamu blangsak hidup masih sebentar. Ngapain kamu bikin pusing? Gak usah ribet-ribet hidup. Ayo pergi. Mabok, enak-enak, judi, zina. Ntar kan kalau mau mati kamu bertobat. Wa ba'da dzalika atub." Wah, pikiran dia goyah. Goyah akhirnya goyah. La ali anzilu ilahi auqaf. Oh iya, barangkali begitu aja ya. Akhirnya goyah. Wa ma'ahuhu, yang saudaranya satunya al-musrif fastaiqadha min sakarihi, baru bangun dari maboknya, fawajada nafsahu fi halati radiatin, wis kumel dekil jatuh di kecomberan. Faqala wa qad abnaitu umri fil ma'asi wa ahi yataladatu bi taati. Ngomong dalam hatinya, ya Allah, saya kok kayak gini amat, ancur bener babak belur, umurku sia-sia, maksiat terus. Enak bener punya saudara kayak gitu, enak-enakan. Kata yang maksiat. Kata yang taat, seandainya saya mau bocor dulu, mau belangsak dulu, ntar gampang tobat. Fatola ala niyati taati wa nazala ahuhu ala niyatil maksiati fasaqata alahi kaufa waqa'a mayitaini. Lah ini setelah duanya itu bertemu, yang satu niat mau tobat, yang satu niat mau maksiat. Bentrokan mati dua-duanya. Fahusiral abidu ala niyatil maksiati. Si abid itu dikumpulkan ke golongan maksiat. Na'udzubillah min dzalik kan. Wahusiral asi ala niyati taubati wa ta'ah. Yang tadi maksiat sudah punya tujuan, sudah melangkah, kan sudah melangkah tadi. Tobat. Dikumpulkan ala niyati taubati wa ta'ah. Jadi ini masalah niat, ini saya bahas niat tadi, niat. Jadi
termasuk sholat. Makanya ada kiai ceramah katanya nggak usah takut murtad segala macam, ya jangan begitulah orang mah. Kalau orang yang ngomong jangan takut murtad, nggak tahu mana maksudnya dia kan, nggak tahu, saya mah nggak tahu maksudnya. Takutnya itu sudah murtad, takutnya. Kalau dia nggak takut kok. Kalau kita kan naudzubillah min dzalik dari itu kan, jangan sampai. Jadi hanya dengan niat pahala kita sudah tercatat, hanya dengan niat maksiat pun sudah terdata karena sudah melangkah. Kalau belum melangkah belum. Jadi kalau kita niat mau nyolong, ketika mau nyolong belum melangkah, tetap niat itu lebih bagus daripada kerjaannya karena belum bekerja. Jadi gagal kan. Tapi kalau sudah melangkah, ibaratnya kan ada Pak Polisi lagi melangkah, ada Pak Polisi takut. Wahnya kecebur kecomberan mati. Lah itu kan dia nggak jadi nyolong kan karena takut kecebur kecomberan tadi sama Pak Polisi kan. Ketika dia sudah niat, dia udah niat. Ketika kita sudah niat mau sholat, belum sholat sudah dapat pahala sholat. Makanya orang yang jalan untuk melakukan sholat sudah di dalam sholat. Makanya kalau jalan ke masjid itu tangannya jangan begini, nggak boleh. Ini kayak gini nih, kelakuan Yahudi. Ya nggak boleh. Itu menghilangkan itu katanya. Jangan kayak gitu tangannya, biasa aja. Kalau bisa dipancing sama tasbih. Kalau bisa. Megang tasbih. Megang tasbih. Pegang aja nggak apa-apa. Kalau masuk kantong ya? Yo nggak apa-apa. Masuk kantong nggak apa-apa. Boleh. Kenapa miara anjing nggak boleh? Karena itu kelakuan Yahudi gitu. Jadi kenapa pakai sabuk zaman dulu yang sabuk kuning itu juga nggak boleh dulu kan? Karena Yahudi yang orang-orang itu kan pakai sabuknya kan kuning itu kan. Jadi nggak boleh nyamain nama Yahudi, nggak boleh. Jadi kita nggak boleh nyamain kayak gitu, nggak boleh. Wah, sekarang maksa, kamu ulang tahun, terserah lah, ada berkatnya, embat aja. Ribut amat tinggal berkatnya bagus, kalau bagus ya datang, kalau enggak, rumit lah, diomong susah. Ulang tahun, nanyanya itu enggak, pokoknya mantasabah bi kaumin fahuwa minhum. Orang itu kalau yang senang-senang kayak gitu ngikutin kaum lain, ya besok hidupnya itu di akhirat bareng sama kaum lain. Sekarang contoh, orang yang waktu sholat, ini yang biasa nih, saya tulisin hadisnya. Orang yang sholat itu kadang-kadang di shop awal, itu kan ketika sudah adzan kan, rata-rata kan nunggu yang lain supaya menuin shop baru di belakang. Itu jangan main-main itu ancamannya. Itu hadisnya tak lacak, itu hampir semua muhadis menerangkan, kurang lebih begini hadisnya. Ini yang dari Abi Dawud yang saya tulis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu qaumun yata'akhiruna anis shafil awal hatta yu'akhirahumullahu finnar. Ini kalau hadisnya jelas sahih. Bukhari ada, Ibnu Majah ada, Muslim ada. Jadi kaum itu senangnya kalau sholat itu nunggu shaf awal diisi orang lain. Kadang-kadang nyari ke pojok. Duh, kamu aja deh, saya enggak. Itu diancam oleh Allah, besok seandainya masuk neraka, keluarnya itu terakhir. Disisain. Paling akhir maksudnya. Diangkatnya terakhir. Lah ini maksudnya ngaji-ngaji yang kayak gini nih yang jarang ditemuin orang, itu yang tak sampaikan. Jadi hadisnya boleh dilacak di Abi Dawud. Babnya itu kitab shaf. Ya hampir masyarakat kayak gitu. Ya saya heran kadang-kadang selama banyak yang kayak gini nggak disampaikan. Betul. Nah, termasuk orang yang sholat matanya melotot ke atas, itu lihat ke atas, itu ancamannya itu mau pandangannya mau dikembalikan apa enggak? Diancam buta itu. Kalau enggak besok di akhirat buta. Sholat kayak gini, wah enggak karu-karuan is. Semrawut itu orang. Pokoknya orang yang nggak belajar itu istilahnya, makanya orang bodoh itu ya Allah isinya itu malah petaka doang. Sekalipun kelihatannya pakai sorban ke masjid jalannya mendekur, bikin masalah doang isinya. Sholat udah masa menghadapan nama Allah kayak gini. Itu kan orang yang sholat nggak khusyuk aja kan pencuri yang paling berat. Pencuri yang paling berat itu kan nyuri sholat. Mata yang melotot,
ke atas, itu pun ancamannya buta. Bisa jadi di dunia langsung. Kalau zaman Rasul langsung ketika, wahai sahabat, makanlah dengan tangan kanan. Oh enggak, saya ke kiri aja. Akhirnya tangan kanannya itu keplek sampai mati. Iya kan, orangnya badung-badung kayak gitu. Zaman Nabi mah iya. Keplek sampai mati, nggak bisa ke kanan. Ngelawan Rasul aja ngelawan. Jangankan sekarang, zaman dulu sama Rasul aja yang ngelawan kayak gitu. Jadi suruh istilahnya makan pakai tangan kanan, enggak, saya pingin kiri aja gitu. Ngelawan, keplek, nggak bisa makan, mati. Jadi hati-hati itu. Jadi la yazalu qaumun hatta yata'akharuna anisofil awal hatta yu'akhirahumullahu finnar. Ada yang mengatakan dalam redaksi lain, Ahmad juga ada, Ibnu Majah ada, Muslim ada yang menerangkan kalau dekat-dekat kiamat hidupnya itu akan diperpanjang sampai menemui kiamat. Kalau Allah membagi rahmatnya akan paling belakangan kalau kebagian sekalipun. Tuh. Saya rasa kalau sudah dengar kayak gini, saya mendingan sholat kalau Qad qamati sholah, ya langsung ke depan. Langsung, nggak usah itu. Karena rahmat Allah itu akan didului. Ini mah enggak. Qad qamati sholah masih ngerokok kongko, jamaah ngerokok. Biarinlah penuh, biarin. Itu rahmatnya akan dikurangi. Seandainya kedapatan rahmat pun paling belakangan. Silakan dicek, itu berbagai macam redaksi banyak sekali. Hati-hati itu. Satu itu ilmu. Kalau belum tahu mah nggak apa-apa kali. Insya Allah kalau belum tahu semua nggak masalah. Iya, jadi kan ketika kita ngaji itu istilahnya ada tambahan ilmu walaupun satu, tapi itu kan ada tambahan itu. Kalau bacanya kitab urutan itu lambat, malu urutan ntar, makanya tak cegat-cegat supaya ada masukan-masukan yang biasanya ekstrim. Kan kalau di dalam keterangan jamaah subuh kan walau habwan kan, sekalipun ngesot, boro-boro ngesot. Sop awal kosong. Hati-hati. Kadang-kadang banyak kan ini kalau beli habis puasa ya. Habis puasa kan udah kedengeran tuh komat tuh. Nah, udah baru komat. Iya. Itu kan belum dengar hadis ini. Iya, belum. Kalau saya dengar hadis ini sih kan misalkan hadis ini tak sampaikan di masjid misalkan. Silakan kalau mau mundur monggo aja. Kamu di neraka lama sendiri ya monggo. Kamu rahmatnya nggak kebagian ya monggo. Kan kayak gitu, bukan urusan. Yang penting kalau saya tahu hadis kayak gini, pas babnya nyampe, saya sampaikan. Kayak gitu. Insya Allah orang yang waras lihat ngaji mau. Kayak gitu. Takut. Ayo yang waras. Yang waras ini mah. Masalah nggak waras. Hati-hati. Tuh. Kembali ke Sapinah, kasih patuh saja. Itu berarti kalau kita punya niat yang bagus, sebetulnya kalau niat belum dilakukan kan qasdusain muqtaronan bibeli kan azam ya. Azam masih punya rencana gitu ya. Tapi ini sudah tumbuh dari hati loh. Jadi nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongi. Kadang kita kan melihat orang sedih, benar-benar kita bisa ngasih, ya Allah, kasihan benar saya sendiri kayak gini, berbagi. Itu yang kayak gitu, itu ketika kita melihat orang itu bisa terenyuh, bisa merasakan sengsaranya orang lain, itu iman kita ada, gitu aja udah. Kalau kita ngelihat orang kayak gitu, wah, belangsak bodo amat orang lain ini, ya udah itu mah, udah itu kelasnya garong. Hati-hati. Wa homisuha hijul baiti ay qasduhu lil haji awil umroti. Jadi rukun Islam yang kelimanya itu melakukan haji man istato'a ilahi sabila. Ya, tentu bagi orang yang mampu. Mampu di sini itu bukan hanya mampu fisiknya doang atau hartanya doang, tapi jalannya juga diperhitungkan. Kalau memang musim corona kayak gini ya kita ikut pemerintah, nggak usah mencak-mencak. Memang keterangan dalam Qur'annya itu istato'a itu termasuk dalam perjalanannya aman enggak. Kalau memang
Ini musim corona ya dianggapnya masih kurang aman karena memang prediksi kayak gini ya nurut aja nggak usah haji, ngapain sih, walaupun kon daftar sekarang di daerah sini Banten kalau nggak salah sampai 22 tahun apa ya? 22 ya? 22. Nggak usah khawatir 22. Kalau Allah itu memang sudah manggil, udah tsunami pada mati, kamu hidup berarti kan berangkat, itu aja. Lah buktinya di Aceh. Waduh, yang ngomong dulu lama bener Aceh ya, disapu dok bersih kan udah. Mau berangkat kan udah. Datarnya kan yang daftar ke mati. Yang daftarin. Itu jadi nggak usah. Jadi orang itu jangan terlalu tergantung pada makhluk. Artinya kalau kita itu 22 tahun tergantung sama data makhluk kan. Udah pokoknya kalau Allah itu istato ilai sabila, saya mampu mendaftar, baru mampu mendaftar. Kalau saya mampu dalam perjalanannya kok sudah mampu, jalannya sudah ada segala urusan Allah gitu aja udah. Nggak usah pikiran kayak gitu. Kalau pikirannya kalkulator, yakin nggak ketemu. Udah nggak ada orang haji kayaknya yang sekarang umurnya udah kita nggak ada. Nggak usah. Iya. Udah minder dulu. Jangan, nggak usah. Jangan. Penting niat aja dulu. Setor aja udah. Nggak usah dibatasi lah, percuma. Itu nambah pikiran setannya ikut. Pikiran setan itu. Ya kan mampu dalam biayanya, mampu dalam perjalanannya, mampu dalam fisiknya. Lah kan udah punya biaya kan mampu itunya, daftar aja udah. Loh saya baru punya 1 juta, ya 1 juta itu masukin celengan yang bentuk celeng itu. Dia niatnya celeng gitu aja udah. Niat kayak gitu aja. Nawaitu itu ditulis, nawaitu gitu. Nawaitul hajjah, saya niat haji, tulis celengnya itu di pantatnya. Pantat celeng. Gak apa-apa. Kan inget yang tadi itu yang fi samroti husni niati kan sayang bener. Jangan sampai kita punya masa hidup di dunia nggak bisa berangkat haji tapi pahalanya nggak dapat. Ini nggak bisa berangkat haji pahala dapat. Ya gitu. Jadi jangan punya cita-cita saya nggak mungkin bisa jadi kiai. Wis nggak usah ngaji masih banyak kiai. Itu memang kelakuan itu, pikiran-pikiran iblis itu. Ngaji itu bukan pengen jadi kiai. Wong kiai sendiri kayak nggak tahu kiai atau enggak. Kiai dipanggil kiai, itu kiainya itu bingung, saya itu kiai apa enggak? Itu saya kiai apa enggak sih ya? Bingung, angel. Enggak usah itu, ngaji aja lah, belajar bersama gitu aja. Kiainya aja yang dipanggil kiai, saya kiai Allah, saya nggak percaya, bingung gitu. Wong kadang-kadang nggak takut Allah enggak kan? Innama yasallaha min ibadihil ulama'u. Kan kalau memang takut pada Allah, lah wong kiai saiki pendelikan karena duitnya yang banyak kayak gitu nggak takut apa-apa kok takut wah kiainya nggak kiai yuk. Hati-hati. Rebutan harta, rebutan jabatan banyak kok kiai. Saya nggak percaya. Datanya kan ada di Qur'annya kan kayak gitu, letter-leknya itu ada. Wa huwa min syara'iil qadimati, ternyata haji itu dari syariat-syariat zaman Nabi Adam. Bal mamin nabiyyin illa wa hajja. Nah, ini ada keterangan setiap nabi pasti melakukan haji. Tapi ada 2 katanya, ada 2 nabi yang enggak haji. Ada. Khilafan liman istasna hudan wa solihan. Jadi Nabi Hud dan Nabi Soleh itu konon 2 nabi itu yang enggak haji. Nabi Hud dan Nabi Soleh. Kalau dari Nabi Adam, warwiya ana Adam haja arba'ina sanatan. Wah, Nabi Adam itu haji 40 tahun. Minal Hindi, dari Hindia. Masyan, jalan kaki. 40 tahun jalan kaki dari India. Lah, karena alamatnya enggak tahu kan, dulu kan belum ada jalan kali. Iya kan? Jadi mungkin nyari jalan sendiri, muter-muter, kesasar, balik lagi. Oh, nggak karu-karuan. Dari India ke Mekah, jalan kaki. Belum ada jalan. Masya Allah, umat Muhammad itu paling enak. Makanya ada orang itu yang pengen, kata saya pengen puasa bisa terbang. Kata saya goblok, kata orang.
pingin puasa, cuman pingin terbang. Lah mendingan utang duit bank, mendaftar tiket kan udah terbang, biar beres. Balik lagi jatuh brek, dapat asuransi kan dapat banyak. Goblok itu orang puasa pingin terbang, lah buat apa? Kan ada tayangan-tayangan di YouTube itu fotonya ini di atas air tapi nggak basah. Terus bisa jalan di atas air. Itu seandainya orang itu kok wali. Seandainya. Wali yang kayak gitu itu wali yang kelasnya itu masih rendah. Yang memperlihatkan kayak gitu itu bikin belangsak orang-orang yang lihat. Bahaya. Wali yang kayak gitu itu sebetulnya nyesel kalau memang dia itu ketahuan bahwa keramatnya itu ketahuan. Kalau wali dulu ketahuan keramatnya langsung pengen mati. Contohnya Uwais Al-Qarni ketahuan, ya pengen meninggal. Terus wali-wali lain itu yang ketahuan keramatnya itu di dalam kisah itu pengen mati, gak mau, karena itu akan merusak orang lain dan membikin yang wali itu kadang-kadang jadi robah pikiran, kayak gitu. Jangan, wah hebat itu dipuja-puja, tahu itu masa depan. Kalau tahu masa depan ya oke, masih tahuan itu penjaga itu kapal terbang itu yang tahu itu masa depan di sono, ke Mekah ini jalan sini, tahu dia juga tahu. Pakai tahu rutenya. Enggak usah ribut-ribut. Aneh-aneh di pikirannya orang, Masya Allah. Yang aneh biasa-biasa aja sih, enggak usah ribut. Memang itu ada ilmu, katanya kalau baca kayak gini dibaca bisa wirid kayak gini, bisa ngilang. Kalau nggak balik mau ngapain, dia bilang. Wah, repot. Coba kamu bisa ngilang. Kamu nggak balik, siapa yang nyari? Kenapa? Iya kan, kalau ilmu hilang doang mah banyak yang bisa. Kita ke hutan kesasar nggak balik. Nah, tapi kalau ilmu baliknya nggak ada, repot. Nggak usah macam-macam jadi orang mah, biasa aja. Bisa ilmu hilang doang. Hilang doang. Perjanjiannya di situ kan bisa menghilang. Jika kamu baca ini 10 kali puasa sekian hari tanpa makan ini, kamu akan menghilang. Hilang benar nggak balik? Ya nggak ada perjanjian balik. Salah resep. Salah resep itu. Jadi hati-hati kalau mau berdoa segala macam itu kan sering ada kisah-kisah yang seleneh-seleneh kayak gitu kan ada itu. Namanya kitabnya khusus Nawadir. Ada. Kitab-kitab Nawadir itu menceritakan hal-hal yang langka. Itu Nabi Adam haji jalan kaki 40 tahun. Wa isayah tamilu annahu haja qabla rab'ihi ila samai au annahu yahiju hina yang zilul ardo wa fil khabari wa fil khabari ntar. Jadi Nabi Isa itu ada dua pendapat. Kemungkinan sudah haji terlebih dahulu atau mungkin hajinya besok kalau sudah turun dari atas mau menyempurnakan, mau membenahi umat-umat Muhammad yang telah salah jalan. Kemungkinan sudah haji, kemungkinan belum keterangannya karena nggak ada riwayat yang itu, nggak ada riwayat yang pasti. Jadi itu bisa dipercaya sudah haji atau belum haji. Tapi kalau Nabi Hud sama Nabi Soleh itu memang keterangannya nggak haji. Jadi semua Nabi dari Nabi Adam haji semua, kecuali yang dua itu tadi. Belum, berarti kan Nabi Hud sama Soleh ya berarti nggak haji ya, kalau udah meninggal lah ya. Kali Nabi Isa kemungkinan belum, kemungkinan sudah. Jadi kayak gitu pendapat. Jadi nggak usah kalau yang gitu yang benar yang mana? Nggak usah dipikir. Pendapat kayak gitu yang pendapat ulama. Kalau kita percaya udah haji ya nggak salah. Kita percaya hajinya entar ya nggak salah. Jadi ini bukan akidah, jadi riwayat ya. Gak usah dimasalahin kayak gitu. Kadang-kadang orang yang garis keras kan agama itu kan harus kalau nggak bener salah. Ya udah kita kalah kalau kayak gitu, nggak bener salah. Yang dua-duanya bener loh, nggak mungkin. Yang satu mesti salah kan kayak gitu. Dalilnya dalil akal-akalan udah. Cekel ke perui. Oh iya. Memang itu biayanya mahal. Wa fil khabari lan iku kesebut di dalam khabar, di dalam hadis man qadha nusukahu wa salaman nasu min yadihi wa lisanihi
Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Lah ini wa mata akhir ini nih, luar biasa. Diterangkan dalam satu hadis, barang siapa yang melakukan haji, sudah haji, wasaliman nasu, manusia selamat tetangganya, temannya, min yadihi walisanihi, artinya tidak mencoreng orang dengan mulutnya, dengan tangannya setelah haji. Ini jaminannya luar biasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhir. Jadi dosa yang telah lalu itu dihapuskan, yang akan datang juga dimaafkan. Lah, keterangan yang akan datang dimaafkan itu artinya orang itu ketika mau melakukan sesuatu yang berbuat salah, yang berurusan dengan dosa, nggak jadi. Artinya sesuatu yang akan datang telah dimaafkan. Makanya setiap nabi itu kan, terutama Rasul ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhir, dosamu sudah dimaafkan yang lalu-lalu dan yang akan datang. Artinya yang lalu-lalu memang sudah dimaafkan, yang akan datang ketika mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dosa nggak jadi, karena ingat Allah begitu maksudnya. Nah ini orang yang pernah haji kalau menjaga tangan, menjaga lisan, udah jaminannya surga. Mabrur berarti. Mabrur. Lu habis haji tetangganya dikeplak sampai ke lenger. Ada orang utang nggak bayar diseret. Wah, parah wis. Hajinya mabur. Iya, karena memang haji mansur biasanya kan banyak kan haji mansur dapat. Iya, haji dapat kusuran kayak gitu. Kontrakan kalau nggak bayar sebulan aja digembok. Digembok wis, kontrakan sendiri. Uangin. Lah ini. Lah terus terusannya dari haji tadi, wa infaqud dirhamin wa infaqud dirhami al-wahidi fi dalika ya'dilu alfa alfin fi ma siwahu. Lah cuman bersedekah 1 dinar itu bandingannya yang udah haji ya. Dan yang udah haji terus yang tadi menjaga lesan dan tangannya itu bisa 1.000 pahalanya. 1.000 itu berapa? 1 juta. Disamakan dengan sebelum haji atau orang yang belum haji, itu luar biasa. Jadi kalau orang yang haji itu makanya disebut rukun Islam yang terakhir, artinya kesempurnaan. Kalau bisa menjaga hajinya, orang itu ya luar biasa. Ini untuk orang haji, habis haji kok masih maboknya jalan itu, ya ada aja lah. Buat yang orang nonton nyawer. Mau susunya dibuka, semrawut, masya Allah. Ya masih kayak gitu, masih. Ya karena memang panggilan itu ada panggilan dari Allah, ada panggilan dari Ibrahim, juga ada panggilan dari iblis. Makanya saya mohon maaf nih kalau yang minum-minum ini nih, jangan sampai yang minum airnya sisa itu jangan. Kalau sisa dibawa aja, diminum di jalan terus dibuang. Jangan ya. Sisa diminum, saya nggak senang. Itu soalnya menyisakan setan. Seneng kayak gitu. Kalau nggak habis dibawa gitu. Iya dibawa, ya kayak gitu belum habis. Bawa habisin di jalan buang gitu. Jangan ditinggal. Tinggal siapa yang mau minum kan gitu kan. Setan tuh. Setan itu mubadir. Itu. Ya itu bedanya ngaji sama enggak kan kayak gitu, lama-lama satu itu kan jadi rapi, jadi orang itu rapi. Jadi seiring dengan perjalanan ibadah kita itu ibadahnya dibenahi satu gitu. Tapi kalau yang enggak ngaji sih umur ya sholatnya celinguk kayak lenggarangan itu, ngawur kayak biawak. Karena itu kan hal-hal yang ini, yang sepele. Tapi emang kalau udah dibuka begini kan, Tahu. Iya. Jadi takut ya. Itu yang pertanyaan di itu kan sudah dijawab sama Al-Mukarram Abu Yahya, itu Abu Yahya udah ya. Itu tadinya udah disiapin tapi udah dijawab sama, cuman ada tambahan dikit aja. Ya tadi. Subuh-subuh. Tambahan dikit, kalau memang orang itu sebetulnya sama dengan bikin wasimah, tato wasimah dengan andeng, terus bulu mata.
Kalau urusannya dengan wudhu itu kan masalahnya kalau wudhu dengan normal wudhu nggak masalah. Terlensa mata segala macam nggak masalah karena itu hukum batin mata kan, hukum batin. Cuman kalau yang bulu mata itu kalau yang berkaitan dengan semacam kayak cat atau segala macam yang bisa menghalangi, termasuk sisek ikan aja nggak sah kok sisek ikan. Itu kaitannya dengan air nembus atau tidak gitu doang. Kalau airnya bisa nembus nggak masalah, wudhunya masih sah. Cuman kalau dia itu make kayak gitu itu untuk apa namanya, untuk hiasan, itu lain lagi, antara laknat sama enggaknya lain lagi. Kalau untuk wudhunya mah tetap sah, wudhunya kalau memang bisa tembus ke rambutnya. Tapi kalau untuk hiasan, untuk pamer, itu urusan laknat kan lain lagi kan. Jadi laknatnya lain lagi. Sama bulu apa namanya, lensa mata itu kalau plus min dipakai memang untuk pengobatan monggo boleh. Ketika cuman buat hiasan supaya matanya kayak mata perkutut atau mata kucing gitu, nah kayak gitu buat nampang kayak gitu kan penipuan kan, orang matanya kayak gitu, kemudian besok matanya belekan, enak kan. Akhirnya yang tadinya ketemu di YouTube demen jadi nggak demen kan. Nah itu namanya penipuan. Sama dengan Tapi Kiai kan supaya suaminya lebih sayang, nampak dia cantik gitu. Oh, itu kalau itu untuk suami itu monggo, ini yang dibahas untuk hiasan untuk luar. Kalau untuk suami tak monggo. Macam kayak di video yang satunya, kalau yang baca la ilaha illahu itu ya. Hanya hu kan. Hu rada panjang itu ada wawunya mati. Hu. Itu kan kata Habib itu kan bisa, setan itu nggak bisa melihat. Ya hampir semua zikir. Bukan hanya itu, hampir semua zikir. kalau mau mandi gitu. Ya kan kalau Rasul kan pesannya kan Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Cuman Imam Ghazali menerangkan ada keterangan man daulal hamam bila satrin itu ya, barang siapa yang masuk kamar mandi tanpa tutup, itu berarti orang yang imannya tidak sempurna. Ya harus tutup walaupun sedikit gitu. Kalau doa, standar doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is sudah standar, udah nggak masalah. Perkara setan lihat atau enggak, ya itu mah. Kalau setan itu memang mereka itu melihat kita dari alam yang jauh. Ya ronahum ba'ida, itu kan lihat. Kita nggak lihat setan, itu kan. Sudah jelas itu Al-Qur'annya begitu. Perkara kita itu mau masuk pakai apa namanya? Pakai doa, masuk rumah pakai salam aja sudah nggak bisa kok. Baca bismillah udah nggak bisa kok, ya kan? Semua zikir itu bisa mematahkan setan. Bukan hanya kalimat-kalimat yang diunggulkan. Kalau bacaan ini lebih dari yang lain, pokoknya hadis Rasul itu sudah jaminan. Itu nggak usah khawatir. Semua zikir mematahkan setan. Maksud setan mau zikir. Setan itu waktu Nabi Adam keder, Nabi Adam pernah keder. Ini bocah dua-duanya sama, yang satunya ses, satunya ngakunya ses. Suruh ke sana ngambil ini, dua-duanya dapat. Suruh ke sana lagi, dua-duanya dapat. Yang satunya dapat, ini dapat sama barangnya. Nabi Adam bingung, ini yang anak saya yang mana? Kan bingung kan? Ditanya, siapa yang tahu surga? Oh, saya tahu surga itu pohonnya begini. Wah ini yang iblis nih. Wah, anak saya kan pelongar-pelongar bergerak ke surga. Ya, iya kan? Wah, paham benar. Wah, pohonnya begini, rindang begini. Wah, di sebelah sono, pojok sono, barangkali ngomongnya kan gitu, paham. Wah, ini nih setan ini. Kejebak. Iblis kejebak. Ini iblisnya. Iblisnya ini. Kamu tahu di surga. Lah kalau Nabi Ses kan nggak tahu. Belum. Kalau kuncinya tahu. Tapi kalau dia nggak tahu kuncinya. Tahu dalamnya surga, nggak tahu kuncinya. Kalau si Ses tahu kuncinya, belum tahu dalamnya surga. Tanamannya di mana, bentuknya kayak apa kan nggak tahu. Malah ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbil basar. Surga itu nggak bisa dibayangkan kayak apa, pernah dilihat di mana. Terus hati orang begini nggak bisa. Ya kalau iblis kan paham. Oh ini nggak ketemu kayak gitu. Nabi Adam aja keder.
waktu anaknya dikembari sama itu setan. Jadi jangan dikira terus, oh ini yang pinter, oh berarti anak saya, oh, salah juga. Lah ini termasuk orang yang pernah melakukan haji. Lah yang belum haji ya tadi aja. Niat yang tadi itu, yang belum haji. Tapi niatnya harus, masalahnya keyakinan itu begini. Keyakinan itu tidak bisa lahir dipaksa. Tidak bisa. Makanya iman itu kan tingkat-tingkatan. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Gitu kan begitu. Jadi orang itu punya tingkatan-tingkatan. Orang ini ada yang disuruh. Contoh. Ikhlas saja beda-beda. Contoh ikhlas. Kalau orang itu misalkan jadi jadi ajudan presiden, senangnya luar biasa, diperintah apa aja senang. Iya kan? Mesti seneng lah. Mau namanya ajudan keren lah istilahnya. Kemana-mana pokoknya ikut jadi pengaman presiden. Jam 2 malam baru tidur. Jam 2:30 dibangunin. Tetap aja masih ada rasa kesel, bingung, pokoknya ada aja. Tapi kalau yang namanya ibu pada anak, mau dibangunin jam berapa, nggak dibayar, anaknya mencret, nangis segala macam, malah ikut nangis, sangken kasihannya pada anak, sangken sayangnya. Beda, ikhlas juga beda-beda, gitu. Jadi nggak sama. Ya ono ajudan dibayar. Coba 2 bulan nggak dibayar kan? Udah tendang gantian oleh bedil balik. Karena kayak gitu. Tapi kalau ibu anaknya nggak berani ngomong aja malah ikut nangis. Ya Allah, nah kenapa kamu nggak ngomong? Kata anaknya, bingung saya mau ngomong, kasihan mak baru tidur, malah nangis bareng. Karena memang ikhlas. Lah itu rahmat, istilahnya ibu pada anak begitu. Itu di dunia baru 1 dibagi-bagi. Besok di akhirat itu masih 99. Cuman yang dapat rahmat itu ya orang itu yang masuk dalam lingkup la ilaha illallah, gitu doang. Ya kita tinggal istiqomah aja. Tapi ngeri sekarang akidah-akidah yang berseliweran begini begitu, Masya Allah, takutnya ke anak cucu. Rawahu Turmudi, Tirmidzi, Tarmidzi itu boleh. Ada yang baca Tarmidzi, ada yang membaca Turmudi, ada yang membaca Tirmidzi, itu tiga-tiganya boleh dan tiga-tiganya itu ada. Jadi kalau pengen tahu kok dibaca Turmudi, Tarmidzi, Tirmidzi, itu ada kitabnya namanya Mu'jamul Buldan. Ada yang banyak yang baca tak. Misalkan begini, orang Betawi, orang Jawa, orang Sunda ngomong itu ngomong istilahnya, misalkan yang Betawi itu yang Jawa O. Iya kan? Jadi kayak gitu tuh, gambarannya kayak gitu. Jadi nggak usah masa Tirmidzi, Turmudi. Gambarannya gampang. Orang Betawi patile, sana patilo, sana patila. Kan beda kan? Beda-beda kayak gitu aja, udah nggak usah dibagikan, itu gampang. Kitabnya namanya Mu'jamul Buldan. Jadi Mu'jamul Buldan itu menerangkan seluruh negara gang-gang yang ada di Timur Tengah sana, semua ada, misalkan Buhoro segala macam, ini ada ini dari negara-negara mana semua ditulis. Lah itu bacanya ini dipatah, ini di kasroh, ini ada yang baca ini patah-patah, anak kasroh-kasroh, itu diterangkan semua. Namanya Mu'jamul Buldan. Jadi ada Tirmidzi, Tarmidzi, Turmudi. Nggak usah geger lah, biasa aja lah. Nggak ikut itu, datang bikin namanya, masalahnya sih jadi susah. Kalau saya kayak gitu aja, saya nggak ikut bikin namanya, tulisannya kayak gitu, gundul, saya baca Tarmidzi, ya gimana? Tirmidzi ya bisa, tatitur nggak apa-apa. Tapi memang ada alasannya. Wa waroda fil khobari, di dalam khobar anal baital haram yahujuhu kula amin sabuna alfan minal basar. Ternyata di Baitul Haram itu
tiap tahun itu yang haji itu 70.000. Kalau datanya itu dari data dari hadis. Faidang kosu, ketika orang itu nggak ada 70.000, ada corona. Bagaimana ini? Andalika nggak ada di 70.000. Atamahumullahu azza wa jalla minal malaikati lah. Ternyata yang memenuhi 70.000 itu malaikat. Berarti kalau musim kayak gini haji itu barang banyak malaikat. Turun. Iya. Makanya hati-hati di sana, mulutnya jangan sembrono, mencong. Kok sepi amat tuh, belangsak kamu di hutan. Ini sepi amat ke orang haji. Wah, kamu langsung ke hutan, ke atas dah. Wa idza zadu ala dzalika. Loh, lah kalau lebih dari 70.000, yaf'alullahu ma yurid. Ya Allah melakukan hal-hal yang dikehendaki. Jadi ada hal-hal lain, atau mungkin mati, kena apa, beruduk. Pernah kan sering? Nah, itu yaf'alullahu ma yurid. Jadi jatahnya haji itu 70.000 untuk totalitas. Ketika kurang dari 70.000, malaikat. Ketika lebih dari 70.000, ya kehendak Allah gimana? Apa terowongan ambruk? Apa kena screen? Ya gitu. Itu lebih dari 70.000 itu. Kayak gitu. Itu kuotanya 70.000. Setiap tahun. Iya, tiap tahunnya gitu. Jadi Banyak Al-Muqtani hitung dulu, Leng. hajinya jangan di belakang, di tengah. Jadi kalau di tengah kan hitungan ke depan masih masuk. Wah, di depan masih masuk. Kalau di belakang berarti udah 70.000 ambruk. Jadi kalau ngelihat kayak gini, Belakangannya. Pokoknya sholatnya belakangan udah begini lah. Iya itu sebenarnya itu. Sedunia. sedunia, ini hitungan sedunia 70.000-nya. Bukan Indonesia doang. Indonesia kan 200.000 tiap tahunnya. Kurang lebihnya. Indonesia ya segitu. Sebetulnya Indonesia kalau mau ngambil dari yang Filipina diambil, Malaysia diambil itu lebih banyak. Kuota sana kan nggak kepake. Makanya kalau orang itu ada yang lewat Malaysia kan, ada yang itu kan. Itu sebetulnya kalau di lobby mah bisa itu. Kan mayoritas Indonesia. Nggak mau ngelobi aja. Ada. Daftarnya di Malaysia. Daftarnya Malaysia. Ya daftarnya tetap di sini diatur dari pihak sana gitu kan. Cuman ngambil kuotanya, Ambil kuota sana diatur sama Pindah ke Malaysia. antar negara gitu. Filipina. Barang Filipin. Enggak Filipin. Itu keterangan yang ada di kitab ini, itu keterangan-keterangan yang sudah biasa digembar-gemborkan sama ulama. Wa anal baital ma'muro, sesungguhnya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur kan fisama, dalam langit. Ar-Rabi'ah, di langit yang keempat, ada namanya Baitul Ma'mur. Tempat hajinya siapa itu? Baitul Ma'mur. Tahujju ilahil malaikatu kama tahujjul basaru ila Baitil Haram. Jadi malaikat itu tiap itunya hajinya ke Baitul Ma'mur, langit 4 itu. Beda kalau malaikat ke sono, giliran kurang ya yang di Mekah kurang turun ke bawah barangkali mungkin ini. Malaikat lain nggak tahu. Pokoknya malaikat hajinya ke Baitul Ma'mur. Jadi tiap tahunan ada kali. Bulan apanya nggak tahu. Kalau malaikat nggak terlalu dibahas lah. Malaikat udah ribet malaikat urusannya. Yang aneh itu kan malaikat Ijroil. Nyesel itu besok setelah nyabut nyawanya sendiri mabainanar wal jannah. Terlentang di antara surga dan neraka, nyabut nyawanya sendiri. Iya, kayak gini rasanya. Kalau tahu nyabut nyawa kayak rasanya kayak gini, orang mukmin tak kasihani kan kayak gitu. Nyeselnya besok. Padahal informasi dari sekarang kan udah ada. Maksudnya dia denger kan? Enggak, malaikat mah. Kalau mending ngomong saya belum mati. Enggak, udah itu. Kisahnya kayak gitu itu udah. Masya Allah. Jadi rupanya nyabut nyawanya orang-orang yang mukmin itu pinginnya ya pingin dihalus-halusin, nyabut nyawanya sendiri, kelenger kayak gitu.
Nuktatun. Nah, ini nuktatun itu masalah yang sangat halus. Nuktatun. Hukiyaan Muhammad ibnil Munkadir annahu hajja. Nah, ini Muhammad bin Munkadir itu salasan wa salasina hajatan, pernah haji 33 kali. Luar biasa. Tiap tahun barangkali ya, 33 kali ini. Travel haji berarti. Ya, 33 kali. Fala makana akhiru hajatin, ketika akhir hajinya, haji yang terakhir, yang ke-33-nya. Hajjah yang telah melakukan haji, siapa Ibnu Munkadir tadi, qala berkata wahwa bi Arafata. Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu fi mauqifi hadza salasan wa salasina waqfatan fawahidatun an fardi wasaniyatu an abi wasalisatu an umi. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa saya itu wukuf di Arafah ini 33 kali. Saya haji 33 kali. Yang sekali buat saya sendiri, yang kedua buat ibu saya, yang ketiga buat bapak saya. Masih 30. Wa ushiduka ya Rabbi ani qad wahabtu asalasina liman waqafa mauqifi hadza walam tataqabbal minhu. Saya minta disaksikan pada engkau ya Rabbi bahwa yang 30 ini yang saya itu melakukan wukuf di sini untuk orang-orang yang engkau hajinya tidak diterima. Diwakafkan kepada orang yang hajinya enggak diterima. Jadi haji 33 kali, yang sekali buat sendiri, sekali doang itu. Yang keduanya buat ibunya, yang ketiga buat bapaknya, yang 30 diwakafkan buat orang yang hajinya tidak diterima. Ini orang baik banget ini. Udah habis 30. Ya belum tentu. Enggak kepake ini. Oh, enggak kepake. Saya udah baca. Ntar dengerin aja ceritanya belum. Ini mendahului ini. Waduh. Falamma dafa airahila, ketika orang itu pergi min Arafata dari tanah Arafah, nudia dipanggil ya Ibnal Munkadir. Atatakarramu alaman khalaqal karam wal juda wa izzati wa jalali qad ghafartu liman yaqifu fi Arafata. Nah, di sini, wahai Ibnul Munkadir, apakah engkau akan dermawan pada zat yang telah memberi kedermawan? Aduh, apakah kamu itu mau memberi hal-hal yang kepada orang yang dermawan? Ditantang malah sama Allah. Jangan sembarangan. Gitu. 30 mau dikasihin orang. Ternyata Allah menjawab, atatakarramu alaman khalaqal karam wal juda wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan ketinggianku, keagunganku, qad ghafartu liman yaqifu fi Arafata. Fi Arafata. Fi Arafatin ini. Qabla an ahluqa Arafatin bi alfi amin. Ternyata di situ setiap orang yang masuk Arafah itu sudah diberi maaf sebelum diciptakannya Arafah 1000 tahun yang lalu. Jadi ternyata yang 30 nggak pakai. Semua orang yang ke Arafah sudah dimaafkan. Masya Allah, berarti luar biasa ini. Kalau orang yang berangkat haji dengan catatan yang tadi yang di atas, setelah haji tetangganya selamat dari tangannya, tetangganya selamat dari mulutnya, tetangganya selamat dari hal-hal yang negatif darinya. Ya udah yakin itu diterima udah ternyata. Gampang berangkat orang Pekalongan ada yang jalan kaki itu. Iya, jalan kaki. Naik sepeda juga ada ya. Katanya itu nekat ya. Nekat ada yang Bahaya kalau sepeda kan kita ibarat sini ke
ke ini nih ke polsek gitu mana nih berangkat haji terus pasti ada yang biayain. Iya. Hanya ngasih ongkos. Yang saya pikir itu bukan masalah itunya, sepedanya jalan iya. Lah kalau bannya bledos harus bawa serep. Kalau serepnya sudah nggak ada, apa di sana ada yang SN Cina apa enggak? Maksudnya begitu pikiran saya mah. Kan seenggak-enggaknya kan ada kerusakan ban atau kerusakan apa, biru apa segala macam, misalkan taruhlah nabrak itu apa tumbuh-tumbuhan asem aja jebrut itu kan, meletot apa jalan kaki kan. Itu kata saya mah orang itu memaksakan diri, kata saya memaksakan diri. Memang ya Allah. Kerjaan dia. Pengen tenar ya. Orang Allah itu tidak pernah apa membebani hambanya dengan beban-beban yang kayak gitu, enggak seberat itu, enggak. Pahala tetap dijamin dikasih, asal niat aja udah, asal serius. Kenapa mesti harus belangsak lewat Cina segala macam? Yang wakafin 30 haji ditolak. Ditolak yang wakafi ini. Enggak, saya enggak butuh. Kamu mau itu udah tak jamin, maafin saya semua sebelum diciptakan Arafah 1000 tahun yang lalu. Luar biasa. Orang yang belum ada Udah dimaafin asal yang mau haji. Makanya setiap perilaku yang berkaitan dengan perilaku Islami itu yang baik, orang yang udah masuk iman aja ya, udah masuk Islam, iman itu perilakunya sehari-hari itu kalau disebutkan istilahnya, kalau kamu bangun tidur baca doa ini, mau kerja begini-begini, itu derajat surga itu naik terus. Naik terus. Siap itu. Tapi orangnya itu kadang-kadang melakukan sesuatu itu bukan karena apa-apa, karena hawa nafsu. Contohnya, ketika kita makan itu untuk litaqawi, untuk kekuatan ibadah, maka makan kita itu dari prosesnya sampai ke apa-apanya itu dihitung pakai ibadah. Ketika itu makan, wah selera saya itu enak, itu kayaknya enak. Iya dapatnya cuma enak itu doang. Salahnya gitu doang kita, nggak ngaji gitu aja. Nggak ngaji. Kalau orang nggak ngaji kayak gitu, wah senang saya jalan-jalan ke sana, pengen lihat itu. Ya dapatnya ngelihat doang, iya kan? Kalau wah coba saya mau ke sana, mau tadabbur alam ke sana kayak apa ciptaan Allah di sana luar biasa. Ya dapat pahala, ya gitu. Kita mau ke sono, oh tahun baruan lah, mau itu apa namanya, motong-motong apa bebek segala macam, begadang-begadang, kayaknya kok jenuh banget. Ya dapatnya nggak jenuh gitu doang. Kalau ya tahun baru mau apain lagi tahun baru? Sama aja kali lah. Makan ya sepiring ya segitu-gitu aja. Orang hidup itu kalau dipikir kita tidur butuhnya cuma sedelujur, kita makan ya paling-paling seukuran sepiring, kita istilahnya pakai pakaian ya ukuran yang dipakai, itu sebetulnya simple hidup itu. Nggak usah mikirin kok tetangga yang sukses, wih dia kok sukses, ngapain tetangga yang sukses dipikirin, tinggal alhamdulillah punya tetangga sukses, beres aja sih udah, pusing-pusing amat, tetangganya nggak pusing nggak, iya ngapain puyang-puyang amat, iya pusingin nggak usah pusing lah, rumit dah. Hidup itu nggak usah macam-macam. Ketika kita melihat tetangganya kok bagus, supaya tetangganya jangan kena sakit. Masya Allah, tabarakallah, tetangga saya kok bagus bener. Jadi dianya supaya nggak kena penyakit. Ini mau usaha bagus, hebat kan. Kuara itu, wah kayaknya wah luar biasa kamu. Ya, penyakit doang isinya kan. Dia keliduk, tahu-tahu kayak gitu lemes dedes gitu kan. Stres ya. Iya, kalau orang dipuji-puji, orang yang puji-puji yang kayak gitu-gitu itu gampang kena penyakit ain itu kan. Seandainya apa namanya? Ada takdir yang bisa didahului, ain itu yang bisa mendahului takdir. Cepat bener. Kadang-kadang ada tumbuh-tumbuhan yang bagus, hebat bener tumbuh-tumbuhan, top, markotop. Besok liuk pada mati, itu kena ain. Makanya Rasul juga sudah wanti-wanti, kamu berlindung dari penyakit ain untuk dirimu dan untuk hartamu. Kayak gitu. Kadang-kadang punya mobil bagus, dipuji-puji orang, tahu-taunya bonyok. Iya tabrakan sama apa? Tokolan kelungsu. Tokolan kelungsu. Itu kadang-kadang begitu, kena ain. Makanya di Arab sana kan kalau ketemu orang-orang Arab itu, Masya Allah, tabarakallah, Indonesia. Nah. Mesti Masya Allah, tabarakallah. Kalau orang sini kan hebat. Mantap.
kecebur-kecemburan ya mantap. Banyakan laga kata orangnya. Jadi kurang islami kita, negara terbesar Islamnya juga memang kurang islami. Kalau ada orang yang serba islami katanya Allah sok alim sok itu kayak gitu. Karena memang campurnya bukan orang islami. Jadi orang yang hebat, yang beres itu dianggapnya orang yang gaul, celananya madul-madul, bisa itu apa namanya jingrak-jingrak gitu hanya gaul. Anak sekarang jadi ikut-ikutan. Salam dari Binjai, pohon pisang habis. Lah anak model apa itu? Salam Binjai. Oh iya pohon. Dari Garut. Oh iya pohon pisang habis nih. Itu di dunia. Iya, viral Masya Allah. Gitu. Garut itu mana tuh? Majalengka apa Garut? Iya. Bukan Garut kali. Majalengka. Bukan apa namanya? Medan. Bukan ya. Kalau BBJ-nya iya, yang sekarang lagi itu, yang lagi tenar lagi apa lagi kita? Majalengka. Majalengka apa-apa. Iya. Apa itu? Tawon itu ditonjok sama dia. Oh. Tawon juga tawon lebah. Oh, sarangnya. Sarangnya. Salam dari Binjai. Bukan yang Binjai. Bukan. Kalau Binjai kan pohon pisang ya. Oh iya, Bang Pisang. Itu pisang. Yang lebang itu dari Garut ya. Itu Garut itu Bonyok. Majalengka. Jadi bonyok ya. Banyak dan tuh. Nggak mau nonton. Ngelihat di TV pas buka TV itu ya. Masya Allah. Udah sambil nanya kayak gitu. Nah, boleh nanya monggo. Soalnya nggak 1,5 jam kan sekalian nanya. Lah kita bukan kepangan. Lama. Nih yang terkait yang tadi nih apa namanya? Ada yang di kisah itu Ah. ada mantasabahabi kaumin. Bahwa minhum. Itu hadis itu hadisnya. Ada satu seseorang yang ya kebetulan ada di masjid di sana. Jadi dia ini mengaku bahwa dia itu kejawen. Nah, Kamu tahu nggak kejawen itu apa? ya paham dia itu bercampuran dengan inian istilahnya apa pahaman dia ini dulu. Daltuke, ambuke itu hukumnya itu. Iya, dia begitu. Nah terus dia kalau ikut sholat nih, sholat berjamaah sama kita, dia kalau kita kan biasa mau sholat mungkin kalau ada ucapan sebelum sholat itu ilahi anta maksudi wa ridho kamatudi mungkin seperti itu. Kalau dia lain lagi yang diucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mau sholat pertama mau sholat mengucapnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai sholat orang-orang kan zikir apa dia begini tuh gini. Nah, ini kan kelakuan bukan kelakuan Islam. Nggak ada istilahnya Rasul tuh ngajarin begini nggak ada. Dia berdoa tapi di barisan kita yang sedang berjamaah. Nah pertanyaannya, sikap kita yang melihat seperti itu harusnya seperti apa? Nah seandainya kita tidak bisa menegur karena mungkin nggak enak atau nggak berani atau gimana, apakah ada efek terhadap diri kita gitu? Jadi kalau kita itu sebenarnya di dalam kasus keseharian itu kan begini, man ro'a min kumul munkaro kan hadisnya kan begitu. Kalau di situ kan fal yuhayyir biyadi. Dalam hal ini yadi itu maknanya ada yang tangan asli. Dalam hal ini karena kita di lingkup negara yang pakai hukum kekuasaan dipegang negara, berarti pakai negara dianggap kekuasaan. Atau kita melihat mampu dengan tangan, ya tangan itu sendiri untuk mencegahnya. Fa'ilam yastati, maka jika tidak mampu dengan cara yang tadi, berarti kan turun. Fabilisa nihi. Ketika kita dengan lesan kok tetap nggak mampu karena nggak berani, ntar jadi penyakit orangnya malah ngelawan atau jadi musuh atau jadi pokoknya jadi malah bukan jadi orang yang baik lah. Perhatikan fabi kolbi dengan hati. Loh hati ini nilainya fahuwa abul iman, itu paling rendah-rendahnya iman. Ketika kita sudah nggak pakai hati, misalkan ada orang ngadu jago, mestinya kan kita bisa mencegah baik dengan tangan atau dengan kekuasaan. Kalau memang hal ini tanya ketua RT apa misalkan kan, kalau enggak polisi ya, kalau enggak berarti pakai lesan, kalau enggak berarti pakai hati. Kok malah ketawa-ketawa ikut kepok, itu namanya udah munafik. Ya gitu, ya gitu. Jadi kalau kan cuma 3, yad, lesan, kolbi.
paling lemah kan? Adab itu paling lemah. Ketika kita senyum, ada orang ada orang menghujat orang malah ikut, ada orang iblis, PKI segala macam malah ikut. Allahu Akbar. Ya itu itu tuh kayak gitu. Munafik yang gerok itu. Makanya hati-hati, yakin. Saya yakin hati-hati. Insya Allah yang saya sampaikan itu masih ikut para ulama saya mah. Jadi ketika ada orang misalkan ceramahnya mengandung Islam segala macam, tapi menghujat orang segala macam, ya namanya orang menghujat, di mana-mana dilaknat. Lah yang setuju, Allahu Akbar, jualan terus. Yaitu yang munafik itu. Munafik. Hati-hati. Tapi kelakuan yang seperti tadi itu sebenarnya bagaimana? Lah kalau kelakuan kayak gitu, itu kalau menurut saya ya, ini karena di dalam itu kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran dan itu memang ini ya dilakukan oleh orang, waktu doanya itu ketahuan enggak bacaannya ini. Kalau cuman kayak gini kayaknya masih belum salah kayaknya. Masih belum salah. Karena di depannya juga nggak ada istilahnya barang-barang sajen kan. Mungkin meyakinkan diri supaya gini, ya Allah, kan nggak tahu. Itu masih nggak bisa jawab ini kalau begini. Tapi itu sudah di luar kebiasaan. Nah, kayaknya juga nggak bagus juga. Yang akhlaknya aneh. Umumnya mah begini, ada orang kok begini. Biasanya orang yang begini ini ada penghormatan kalau ombak keris, kan biasanya begitu kan. Buddha kan begitu. Nah, punya kejawen kan mirip-mirip. Punya kejawen itu kan mirip-mirip. Kejawen itu ada HPK, himpunan kepercayaan, itu ada dari kepercayaan ini yang ada macam-macam lah. Terkumpul namanya HPK, himpunan kepercayaan. Lah disitulah yang meyakini bahwa hidup itu bakal menjelma, matinya itu menjelma. Kalau kita berbuat baik, maka matinya itu akan menjelma, hidup lagi di tempat orang kaya. Kata saya, kalau kiamat mau kemana? Kalau kiamat kemana? Orang kayanya kayak mati, saya bilang. Karena mikirnya kayak gimana gitu, hidup terus. Itu nggak sholat sekalipun ada yang ngomong begitu. Karena di setiap kampung itu kalau orang Jawa kan ada yang orang tua-tua dulu itu kan ada. Eling. Jadi sholat itu nggak usah pakai takbir segala macam, yang penting eling saja, artinya eling. Kesel itu yang namanya orang yang tetangganya saya itu yang dengerin orangnya orang konyol juga, kesel. Ngeyung. Jangan dikasih, dia mah kenyang, lihat aja. Enggak dikasih berkat bener. Enggak dikasih berkat. Jadi itu belum dikasih, dia mau lihat aja kenyang. Enggak, dia mau sholat aja pakai kayak gitu, udah sholat, mau garap sawah kayak langsung kayak gini jadi. Enggak usah dikasih berkat, biarin. Udah kenyang dia. Enggak dikasih berkat beneran. Lah katanya kalau ngelihat aja yang penting matinya gitu kan, ya udah gitu kan. Ya itu masalah kalau akidah-akidah yang begitu itu kan bukan akidah kita kan. Wilayahnya sudah wilayah jauh. Jadi dia itu dalam Islam tetap KTP mah Islam, dalam ibadah mah kadang-kadang ya ikut sholat, tapi dia punya keyakinan sendiri. Kalau saya agama mah Islam, kalau keyakinan kejawen. Tapi kan itu kan sebenarnya memicu keanehan, maksudnya takutnya di antara jemaah gitu kan banyak, jadi kan menimbulkan kayak suujon kayak gimana apa, padahal kita kan kagak tahu apa yang dia mohon sama Allah itu apa, bahasa apa. Cuman gitu, jangan sampai menuduh orang itu atau syirik atau nggak tahu, pokoknya jangan dulu dah, nggak tahu. Yang jelas mah begitu dia habis sholat terus dia begini, kiri kanan tuh nengok ke dia semua. Nah itu. Begitu. Kata yang dianya orang itu malah aneh. Kata dianya orang-orang pada aneh kan begitu. Betul. Dia bilang kita itu sholat ilusi. Kalau dia pernah ngomong gitu. Iya, anggapannya kayak gitu. Jadi ngobrol ini Pak. Pancing aja, dipancing. Kedua nih Kiai, ini dalam masalah jamaah ya, sholat berjamaah. Siapa sih dak? Apalagi tadi dijelaskan orang seharusnya setelah pas komat itu segera cari
posisi di depan gitu ya, barisan paling depan. Nah sekarang ada dia ya sebagai muazin, ya dia sebagai yang iqomah. Setelah dia iqomah, dia bukannya menempati posisi barisan paling depan, dia malah ke belakang, nggak ngikut berjamaah sholat, nggak ikut berjamaah dengan tujuan ngaturin anak-anak kecil nih supaya jangan berisik. Jadi kalau yang berisik disentil. Nah pertanyaannya, sebaiknya seperti apa? Bagusan dia setelah itu ikut sholat barisan yang paling depan, biarkan abaikan yang namanya anak kecil gitu, atau itu sikap dia yang nertibin anak kecil sehingga dia nggak berjamaah gitu, atau berjamaah tapi di rakaat terakhir, itu seperti apa tuh? Ikut berjamaah cuman dia di rokat-rokat terakhir. Iya, ada juga yang kadang-kadang enggak ngikutin yang aja belakangan. Ngikutin yang masbuk. Ngikutin yang masbuk. Ya, ada yang azan, ada yang koma. Ada yang azan dan koma. Artinya dia punya pikiran, dia punya prinsip dirinya sendiri, berkeyakinan bahwa itu lebih baik dia nertibin anak-anak supaya yang lain sholatnya nggak pada keganggu. Nah, Itu terkait dengan keutamaan sholat berjamaahnya itu seperti apa? saya jawabannya nggak tahu persis itu ya, belum tahu persis. Tapi kalau ada etikat baik ngatur anak kecil supaya nggak ganggu jamaah, itu nilai plus. Cuman kalau tiap waktu terus kayak gitu, ya dia kan korban kan, istilahnya kan korban. Jadi anak kecil itu kan memang ada tempatnya, zaman Rasul kan ada tempatnya, ngikut zaman Rasul aja deh. Kalau anak kecil kan punya barisan sop sendiri, diatur. Jadi anak kecil itu ditulis misalkan ini bagian anak kecil sop sono gitu kan. Atau anak kecil itu, ini kaitannya ntar dengan misalkan anak kecil itu kan ada yang sudah sunat, ada yang belum sunat. Ketika kita sholat itu kan ada yang namanya najis mahmul. Lah mahmul itu kadang-kadang berbagai macam ustadz itu kadang-kadang ada yang bantah, saya nerangin mahmul itu udah ngikutin kitab dibantah lagi. Najis mahmul itu begini, najis yang di bawah, artinya mahmulun itu di bawah. Orang punya anjing, orang luar negeri kan jalan-jalan pakai bawa anjing, anjingnya diikat, lagi sholat tambangnya dipegang itu kan, itu namanya mahmul. Bawa anjing itu kan dipegang ya. Anak kecil yang belum sunat, kencingnya itu nggak tuntas, itu hukum yang belum disunat itu kan hukumnya hukum luar. Lah najis itu mengendap di situ, itu namanya mahmul. Lah ketika nempel kita waktu sholat, yuk kita batal sholatnya. Kan kayak gitu. Lah ada yang bantah, kullu mauludin yuladul al-fitrah. Kata saya, Ustadz salah alamat. Saya bilang, siapa yang ngomong anak kecil najis? Najis nempel di anak kecil, beda dengan anak kecil najis. Iya kan? Nggak paham aja ngaji. Udah ngaji capek-capek nerangin berjam-jam, dibantah kayak gitu orangnya, oh iya anak kecil juga nggak ada yang najis. Yang ngomong anak kecil najis siapa? Ini anak kecil ketempelan najis. Najisnya nempel di bawah sholat, nempel orang namanya najis mahmul. Ketika kita disenggol anak kecil, nyenggolnya itu rada-rada melebihi subhanallah, nggak disingkirin, nyingkirin kalau begini batal. Mestinya begini. Itu namanya mahmul. Ya kalau menyelamatkan kayak gitu kayaknya bagus. Kalau anak kecil nggak ribut, saya rasa nggak bisa. Anak kecil itu memang harus ribut. Oh yang tua ribut. Cuma ributnya beda. Anak kecil ributnya itu senang-senang jalan-jalan, orang tua ributnya lain lagi kan kayak gitu. Jadi karena saya kalau niatnya yang kayak gitu itu menyelamatkan jamaah supaya bagus, dia ngerapin anak kecil, tapi jangan tiap hari lah. Jam-jam tertentu. Yang maghrib isya biasanya. Kalau yang lain kan nggak ada anak kecil. Nggak ada ya. Ya artinya anak kecil itu diatur sopnya. Kalau misalkan kayak gitu orang tua yang merasa punya anak kecil itu harus dipegang aja, kalau sholat sambil dipegang aja udah, bajunya kalau mau lari tarik aja udah, daripada ribut. Injak. Oke, ada yang berpandangan karena Rasulullah dulu cucunya ketika dia sholat didukung gitu. Nah, iya, anak kecil itu Rasul itu Hasan Husain waktu sholat, Rasul itu cucunya naik ke sini segala macam kayak kuda-kudaan itu boleh. Tapi kan orang Arab itu kan 7 hari kan sunat. Iya.
7 hari udah disunat. Orang kan wakilah hotanu ba'da sab'i layaling sawiyah. Itu Rasul sendiri kan, orang Arab kan biasanya kan, ini kan khusus Rasul ya. Wakilah hotanuhu ba'da sab'i layaling sawiyah. Dikatakan kebiasaan orang Arab itu kalau menghitan itu 7 hari. Beda kalau sini mah 7 tahun. Iya 7 tahun. Orang sini Cina sini 70 tahun. Udah SMP disunatin. Lah iya beda. Jadi kalau kita itu bukan berarti mau bantah wah disamakan sama cucu Nabi. Kalau orang Arab itu rata-rata 7 hari udah sunat. Kalau orang sini nunggu bangkotan sunat mau hajat. Iya kan? Beda. Jadi yang dibahas itu zahir apa batin, najis apa enggak gitu doang. Ini masih gak usah diperdebatan. Ya semua anak kecil Rasul lagi gendong cucunya. Ya mau gendong cucunya, mau gendongnya orang tua. Kalau orang tua memang belum sunat, Cina digendong, batal. Nah, baiknya gimana tuh? Kita bawa anak kecil atau tidak? Kalau anak yang belum tamyiz, ya, yang dianjurkan ke masjid kan yang udah tamyiz, yang belum tamyiz itu kan akhirnya merusak orang. Udah tamyiz itu kan berarti tahu kalau itu ada orang sholat, kan tahu kan, kita menghargai orang sholat. Dan memang kalau ke masjid itu ya dipersilahkan nama ibunya atau bapaknya itu siapkan pakaian yang bersih. Ini mau ke masjid, sarungnya selendok ke sini, kenceng sambil jalan. Anak kecil kan emang kayak gitu kan, sudah khasnya begitu. Ini harus dididik biar tamyiz dulu. Memang begitu, bukan berarti anak yang baru berangkang diajak ke masjid, mau sholat pada berangkang kayak gini. Sajadah diancak-ancak. Ini ngomong orang tuanya marah. Nggak ngomong gimana kan kayak gitu. Ujung-ujungnya gimana? Ya ada begitu kadang. Ya itu. Ya, anak baru belum udah dibawa. Itu katanya ngelatih dari mana? Ya itu bukan ngelatih. Karena yang namanya ngelatih itu orang yang sudah bisa dilatih. Iya kan? Belum bisa dilatih apanya? Karena ya bapak yang termuter. Lah iya. Mau sujud jadi depannya. Kalau itu sudah disunat kan nggak ngaruh. Iya. Dalilnya itu cucu Nabi kayak gitu bisa nangin. Cucu Nabi itu kan yang namanya Rasul kan lam yatalim qatu toha mutlaqon abada. Rasul itu istilahnya najis nggak mau nempel. Kalau misalkan Rasul buang kotoran-kotorannya langsung hilang, disedot bumi, matahari tidak pernah menampakkan dirinya untuk menjadi bayangan, karena memang nurun fauqon nur, jadi kalah sinar. Beda lah wahis Nabi kok, samain. Lo kena laler aja, geger. Iya kan, Rasul laler nggak mau nempel. Nyamuk. Ini nyamainnya kayak gitu, jadinya ribut. Iya, jadi salah. Rasul itu yang namanya najis itu nggak mau nempel. Udah wahis Nabi itu kayak gitu. Jadi apa-apa itu nggak ada yang mau nempel, kotoran nggak ada yang mau nempel kayak gitu. Najis itu nggak ada itu kan, ini kan disamain Rasul. Waneh anak wali ora kok. Angelis. Jadi kayak gitulah ya kita lah. Kalau jawaban yang pastinya saya belum menemukan kitabnya gitu ya. Jadi saya nggak berani ngomong itu tidak atau enggak. Tapi ada indikasi niat kalau yang mengatur anak kecil supaya enggak ganggu yang di jalan itu memang nilai bagus atau nilai bagus. Dan itu pun kan tidak salah, artinya tidak niat nggak jamaah. Seandainya jamaah nggak ada anak kecil kan ke depan, iya kan. Beda sama yang tadi hadis itu orang yang memang malas kamu aja di depan, malah nyarinya pojokan. Pintunya dari sono, kalau suruh ke sono nggak mau pojokan sono aja, masih tengahnya kosong. Orang yang jamaahnya itu nggak mau rapat ini. Kalau jamaah nggak mau rapat, yakin orang itu hatinya nggak bagus. Yakin, saya yakin hadisnya kayak gitu sahih. Jadi orang yang nggak mau rapat jamaah memang kayak gitu, pasti antara ini dengan ini itu hatinya kurang bagus. Tapi kalau orang itu bagus hatinya, mau rapat jamaah, pasti. Makanya orang yang jamaahnya adul-adulan, udah mulutnya itu kayaknya bau comberan. Lolos ya kalau nggak percaya, cek aja. Orang jamaah nih, ada ini sini, ini mesin di sini, nyari di pojok sono. Ini orang ini nggak beres ini. Cari sendiri ya. Iya, hatinya nggak beres. Wah bisa lihat tuh
Yo, itu jangan buat ngukur orang. Wah, kita lagi aja kena itu. Tapi biasanya Jay, kalau masjid-masjid yang agak besar, yang pegawainya banyak, biasanya petugas di belakang itu khusus menjaga anak-anak itu biasanya ada. Ya, iya. Biasanya kalau masjid yang besar-besar gitu. Kalau ada anak-anak diatur sendiri di belakang. Ya memang anak kecil itu ada shopnya sendiri sebenarnya. Ada yang mengatur. Karena udah diatur masih berisik. Ya anak kecil itu ya gitu. Kalau anak kecil nggak berisik bukan kecil itu. Itu saya rasa itu udah memang itunya ukurannya anak kecil kayak gitu. Makanya yang dianjurkan ke masjid itu yang tamyiz. Waktu angkat takbir dia diam. Begitu kita udah gini, oh dia udah. Tadinya mah rapi di barisan ini rapi. Pinter ya. Giliran Allah Akbar langsung lari. Itu udah umum. Soalnya tadinya takut. Emang udah ya namanya udah 10 tahun lah udah ini. Iya. Kita udah atur begini-gini. Terus Diam dia. dapat 2 rakaat aja belum Kabur. waktunya ruku kabur. Jadi emang tamyiz Udah kabur dah. tamyiznya di sini beda kayaknya emang. 2 rakaat belum rapi. Lari dia. Kan dia orang kalau udah tua mah enggak dia. Iya. Nggak ke masjid. Udah tua nggak ke masjid. Los deh. Masjid itu yang di mana-mana memang isinya anak kecil. Iya. Emang anak kecil itu nggak punya bapak. Ada bapaknya, ada kakek. Bapaknya nggak ada. Bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada. Kecil terus jadi dulu masjidnya anak kecil terus. Selama bapaknya dikata-kata marah. Berarti yang kata-kata dari Al-Fatih itu maksudnya yang anak kecil ya kalau udah mulai nggak ada anak kecil ya bakalan bahaya ya mungkin dimaksud itu anak-anak yang udah tahfidz itu ya maksudnya yang udah suci gitu maksudnya ya mungkin yang kata-kata Al-Fatih kan celaka jika kalau udah nggak ada suara anak kecil di masjid. Oh iya. Yang tapi ada anjuran kalau yang ke masjid itu anak kecil yang sudah tamyiz. Tamyiz. Tamyiz itu udah bisa membedakan ini najis, ini tidak. Itu bisa ibarat cepok sudah bisa cepok sendiri, ibarat makan itu sudah bisa makan sendiri, cuci tangan bersih itu namanya tamyiz. Ukuran tamyiz itu. Kalau itu belum bisa ya belum tamyiz. Udah umur 60 tahun kok belum tahu saya sebego. Lolok itu namanya, lolok 60 tahun. Jadi tamyiz ukurannya begitu. Lah ketika anak kecil yang belum sunat yang jadi masalah mahmul itu karena memang hukum kunculub itu kan hukumnya hukum zahir, bukan hukum batin. Beda kalau mata itu hukum batin. Tadi nggak kena wudu nggak apa-apa. Ketika hukum zahir hukum luar maksudnya hukum luar. Ini kan kalau misalkan hukum luar. Ketika hukum luar kena najis, ya hukum luar. Jadi najis. Ketika hukum dalam enggak. Misalkan ya namanya orang semua kan punya kotoran, tapi kan hukum dalam. Ketika hukum luar walaupun sedikit tetap najis kayak gitu. Jadi hukum. Saya pakai kadang-kadang bawa anak gitu. Iya. Belum. Nah itu mulai itu di Besok sunat. Kalau bapaknya Sunat itu. Iya besok sunat. Ya kasihan anaknya kan udah mau ke masjid. Rajin ke masjid. Iya. Berarti kan dianya yang harus Kalau belum disunat sebelum ke masjid harus pipisnya dibersihin, dibersihin. nyusul. Jadi bapaknya dulu. Nah, anaknya nyusul. Jadi kan susah kalau begitu. Nggak tahu habis Iya. Jadi salah satu jalannya besok disunat. Iya. Sunat. Iya. Cakep. Bener nggak? Oke. Iya emang bagusnya begitu. Jadi menyelamatkan orang tuanya juga kan. Ya emang dalilnya itu rata-rata. Rasul itu sama cucunya kan kayak gitu. Saya nggak nyalain, emang itu benar. Ada hadisnya Rasul sama cucunya. Tapi beda. Selamat ya udah sunat ya. Kemarin mau belum sunat. Bagi begitu. Paham. Dibagi aja. Makan dulu. Ayo nanya apa lagi? Ya jadi tahu lah. Kalau memang kok ada yang ngomong kok itu nggak najis. Pinginnya saya sih nggak ada yang najis. Pinginnya saya. Karena keterangan di kitab itu mengatakan mahmul itu begitu. Ya mau nggak mau saya sampaikan. Kalau ada yang ngomong itu nggak najis, dalilnya mana? Gitu. Satu lagi, kalau anak bayi nih yang masih pakai pampers lah, masih di bawah 2 tahun. Ini cerita sholat di rumah deh. Kita lagi sholat, pas lagi tahiyat
awal lah gitu atau tahiyat akhir. Namanya anak kecil umur segitu kan udah bisa berangkang, bisa nyamperin. Pada saat kita sholat mah nggak ada tuh bocah. Pas kita lagi tahiyat, dia kan dia pakai pempes. Nah pempesnya udah ada pipisnya gitu. Tahu-tahu kita lagi sholat ya dudukin kita. Nah, itu seperti apa? Batal. Karena waman dan barang siapa sholat yang lagi sholat, gitu kan? Terus di situ jatuh najis. Jatuh itu apa, najis jatuh dari atas atau najis itu dibawa orang, nempel sama orangnya, itu kan tetap kena najis. Baik dalam badan, kan syarat-syaratnya kan suci najis dari pakaian, dari badan, dan dari tempat. Lah ketika itu najis nempel, maka sebisa mungkin fauron, dipindah. Lah masalahnya kalau mindah itu dalam hukum fikih, kalau kita mindahnya dengan begini, itu namanya kita nanggung najis. Tapi ketika begini enggak. Lah anak kecil kayak gini dikira lagahan, balik lagi. Kayak gini malah nabok lagi. Nyatanya anak kecil kan begitu. Dibeginiin melotot, nabok. Diginiin lagi nabok kayak dolanan. Itu susah memang. Makanya yang dibutuhkan yang anak yang ke masjid itu memang yang sudah tamyiz, jadi nggak ngerusak jamaah, yang rusak pribadi lah. Kalau kita di sini di tengah, ini nempel kan, 2 orang batal. Kalau itu memang dihukumi mahmul. Kalau ada yang menghukumi nggak mahmul, yuk. Kalau ada monggo aja sih, saya pinginnya kayak iya. Tapi karena kitab itu menerangkannya begitu, ya saya sampaikan. Kalau kita hati-hati kan lebih bagus itu. Jadi kalau nempel kayak gini, kalau bisa renggang lah. Tapi anak kecil senangnya nyender. Di kayak gini, iya. Jadi repot itu. Jadi pokoknya yang itu kesebut najis mahmul itu, saya dulu ngaji itu di dalam kitab-kitab ya begitu. Sulam Taufik juga begitu. Maksudnya begitu. Ya untung kita tahu lah gitu aja. Jadi kalau kita udah tahu kan bikin solusi bagaimana kita cara sholatnya bagaimana kan semakin tahu gitu. Kalau memang itu kok belum sunat, ya mau nggak mau sebelum ke masjid harus dirapihin dulu, dibersihin, pakaian yang bersih, tempat kunculupnya itu dibersihin, kayak gitu. Nggak apa-apa. Itu kan bukan masalah sunat atau belumnya. Najis yang terkandung ngendap di dalam itu, yang ketika habis pipis nggak dibersihin. Maksudnya yang itu. Jangan samakan sama cucu Nabi. Nggak mungkin cucu Nabi belepotan. Emang cucunya Kasmet apa? Belepotan lain lah. Jangan samakan. Cucu Nabi. Kalau masalah niatnya untuk mengajarkan anak begitu, itu masih tidak boleh gitu ya. Masalah ngajarkan, ya itu boleh, saya boleh tadi dengan catatan dibersihin dulu itu, dibersihin, boleh, jangan salah tuh. Nawar dikit, nawar. Boleh, boleh. Bukan berarti yang belum sunat nggak boleh, bukan. Boleh, belum sunat, tapi sebelum ke masjid dibersihin dulu, iya kan? Awas jangan salah terus, belum sunat. Lah ini ntar nggak sunat ntar. Maksudnya yang di masjid itu nanyanya udah dibersihin belum gitu kan? Iya. Kan ada bapak udah sunat belum? Sunat belum? Udah sunat belum? Kan gitu kan? Usir-usirin. Ya memang gampangnya kan orang sunat itu nggak mungkin sih kayaknya ibu-ibu bersihin anaknya di kunculupnya di itu nggak mungkin. Nggak mau anaknya sholat nggak kelahuan. Orang anaknya kemana-kemana nggak tahu. Iya nggak tahu. Kalau bapaknya dicariin. Wah anaknya main somberan, mah nggak bakalan tahu maknya. Mah kalau bapaknya nggak ada itu pulang semalam aja nggak pulang. Udah tetangga curigai semua. Gitu. Kalau bapaknya pada bersih, malah-malahnya. Itu masalah. Itu ada siapa? Udah itu ada nasi dibagi tutup dulu. Wallah alam bisawab.